Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, sehat? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih dalam masa pandemi ini, kita harus tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Hormati selalu orang tua dan tetap melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pada pertemuan minggu kemarin, kita telah membahas tentang suhu dan kalor. Nah, kali ini kita akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tujuan khusus instruksional kita mempelajari getaran, gelombang, dan bunyi ini adalah untuk menentukan besaran-besaran frekuensi, amplitudo, periode, dan energi pada getaran harmonis dan pada gelombang mekanik. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan beberapa buah bandul yang diikatkan pada seutas tali. Nah, jika kita gerakkan bandul-bandul tersebut, apa yang akan terjadi? Mari kita simak gerakan pada bandul-bandul tersebut. Nah, bandul-bandul ini bergerak secara harmonis, yaitu gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan amplitudo yang tetap. Nah, menakjubkan bukan gerakan bandul tersebut? Ini adalah contoh getaran atau gerak harmonis. Nah, bandul-bandul tersebut dia akan kembali ke titik semula atau titik keseimbangannya. Nah, sekarang contoh gerak pada satu bandul yang diikatkan pada tali yang panjang. Bagaimana gerak bandul ini jika diberi simpangan yang tetap? Nah, kita perhatikan, ini adalah contoh gerak harmonik atau gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Nah, bandul tersebut bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu adalah titik ketika bandul tersebut diam. Nah, kalau di sini adalah batang yang berdiri tegak, ini adalah titik keseimbangan bandul tersebut. Setelah diberi simpangan sejauh A, dia akan bergerak bolak-balik yang disebut dengan gerakan atau getaran harmonik. Sehingga dia akan kembali ke posisi semula. Jadi, titik keseimbangan itu adalah titik semula, ya. Nah, gelombang itu jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang dalam perambatannya dia memerlukan medium atau memerlukan media. Contohnya gelombang suara, medianya adalah udara, ya. Kemudian gelombang gempa bumi yang terjadi di darat, medianya adalah tanah atau daratan. Kalau gelombang gempa bumi di lautan, berarti medianya adalah air laut. Kemudian gelombang pada dawai atau senar gitar, ya.
Kemudian ada yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium atau media. Contohnya adalah sinar cahaya matahari, sinar lampu, kemudian sinar X, gelombang radio, atau gelombang pemancar TV. Itu termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, definisi gelombang, ada yang sudah tahu? Ya, benar. Gelombang adalah usikan atau gerakan atau getaran yang merambat dalam suatu medium. Gelombang memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa membawa materi yang melewatinya. Nah, bentuk gelombang ini ada dua. Yang pertama adalah gelombang transversal. Kemudian yang kedua itu gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal ini gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Dia merambat ke depan tetapi getarannya ke atas dan ke bawah. Gelombang transversal ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian gelombang longitudinal, arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, satu gelombang longitudinal ini terdiri dari rapatan dan satu renggangan. Nah, sekarang pengertian dari gelombang mekanik. Kalian ada yang sudah tahu? Ya, benar. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, medium ini dapat berupa zat cair, gas, atau zat padat. Contoh gelombang mekanik tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah gelombang laut, gelombang suara, kemudian gelombang pada tali, dan gelombang pada pegas. Nah, besaran gelombang diantaranya adalah yang pertama adalah periode. Periode itu simbolnya adalah T besar. Ini singkatan dari time, yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi ini simbolnya F, singkatan dari frequency. Ini satuannya ada hertz, yaitu jumlah gelombang yang ditempuh dalam 1 detik. Kemudian yang ketiga ada panjang gelombang yang disebut dengan lambda. Itu jarak yang ditempuh gelombang dalam 1 periode. Satuannya adalah meter ya. Nah, yang keempat ada cepat rambat gelombang. Simbolnya adalah V, satuannya meter per sekon. Yaitu hasil bagi antara panjang gelombang dengan periode. Nah, persamaannya bisa kita rubah ke dalam F sama dengan N per T. Frekuensi yaitu jumlah getaran setiap detik. Kemudian periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Atau hubungannya antara frekuensi dan periode, F sama dengan 1 per T, atau boleh dibalik T sama dengan 1 per F. Frekuensi adalah satuannya hertz, kemudian waktu satuannya sekon, banyaknya getaran kali, jadi 5 kali, 3 kali getaran. Kemudian periode satuannya adalah sekon ya. Nah, persamaan gelombang dasar tadi T sama dengan 1 per F. Nah, ini kecepatan rambat gelombang V sama dengan lambda per T. Atau V sama dengan lambda kali F. V adalah simbol untuk kecepatan rambat gelombang. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian lambda yaitu panjang gelombang. Satuannya meter. Sedangkan frekuensi simbol untuk frekuensi yaitu F, satuannya hertz, V sama dengan lambda kali F ya. Contoh, frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Tentukan A. Periode getaran, B. Banyaknya getaran yang terjadi dalam 2 menit.
Nah, di sini diketahui F-nya 5 Hz, kemudian waktu yang diperlukan 2 menit. Nah, ini harus dirubah ke dalam skon. 2 kali 60 jadi 120. Kemudian ditanyakan periode dan banyaknya getaran. Periode sama dengan 1/F, jadi 1/5. Kemudian banyaknya getaran sama dengan F kali T, sama dengan 5 kali 120, jadi 600 putaran. Nah, jadi selama 2 menit dapat melakukan 600 getaran atau putaran. Nah, sekarang contoh yang kedua, sebuah beban pada ayunan sederhana ditarik dan dilepaskan. Beban bergerak bolak-balik di antara dua titik yang terpisah sejauh 10 cm. Untuk bergerak 100 kali melalui titik tempat beban pertama kali dilepaskan, diperlukan waktu 400 skon. Tentukan A. Periode getaran, B. Frekuensi getaran. Diketahui N banyaknya getaran tadi 100 kali ya. Kemudian waktu yang diperlukan 400 skon. Ditanyakan A. Periode, B. Frekuensi. Jawab periode tadi waktu yang diperlukan untuk melakukan banyaknya getaran. 400 per 100 sama dengan 4 skon. Kemudian frekuensi kebalikannya N per T. 100 per 400 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25 Hz. Nah, tadi ini contoh gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan ke kanan dengan titik asal getaran dari titik O. Ini yang disebut dengan panjang gelombang. Nah, persamaan untuk gelombang berjalan, Y sama dengan A sin omega T min Kx. Y simpangan satuannya meter, kemudian A amplitudo, omega kecepatan sudut dan satuannya radian per skon, T waktu yang diperlukan satuannya skon, K bilangan gelombang, X jarak titik pada tali dari titik asal getaran. Nah, kemudian yang kedua gelombang stasioner yaitu gelombang diam atau tetap. Nah, ini terjadi karena interferensi atau perpaduan yang terjadi secara terus-menerus sehingga antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berjalan dengan arah yang berlawanan memiliki amplitudo serta frekuensi yang sama. Nah, ini contohnya ya gelombang stasioner atau gelombang diam. Nah, contoh soal. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan Y sama dengan 0, sin 0,4 V 50 T min X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam skon. Tentukan A. Arah perambatan gelombang, B. Amplitudo gelombang, C. Frekuensi, D. Panjang gelombang, E. Cepat rambat gelombang, dan F. Bilangan gelombang. Nah, soal tadi bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian ada beberapa soal di Google Classroom, silakan kalian kerjakan. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu ingatkan lagi, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, tetap semangat belajar. Hormati orang tua, jangan lupa berdoa terus untuk keselamatan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.